hari sama gue, ya kan? Kalau dia sampai melaporkan, sampai ngasih tahu ke publik kalau gue ini aborsi dan lain-lain, berarti dia ada di pihak gue terus, ada di sama gue terus. Sedangkan yang melaporkan dan yang menyebarkan itu nggak sama gue sama Loli, nggak ngurusin Loli, itu aja. Karena yang katanya Loli yang nyebar siapa, Del? yang katanya Loli mau speak up, khawatir gak sih kalau soal aborsi sendiri seperti apa emang, Del? kalau misalnya nanti Loli beda pandangan sama kamu, ujungnya seberapa yakin, Del? Kan katanya Loli sudah mulai sadar nih, Del. Sadar bagus sama gue. Del, tapi lu Dari dulu udah sadar kok. Iya, Del, cuman orang-orang yang di luaran aja nggak sadar sama Del, dia. tapi lu yakin nggak sih ini strategi Loli? Wartawan sampai sini aja ya. Kepala lu pun tergesa kepala makanya kan begini. Ya iya, salah berapa? Lagi kredit. Nah iya, lu kayak gini, lalu begini. Wajar Ya, tadi wawancara Fadel terkait perubahan sikap Loli dan terkait beredarnya foto diduga Loli bersama. Keterangan saksi lanjut dari keterangan ahli tentunya, yaitu bisu. Kemudian yang kita terapkan di sini adalah di pasal Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 76D junto pasal 81 ayat 1, yaitu tentang persetubuhan anak yang di bawah umur tentunya. Itu kira-kira rekan-rekan dengan ancaman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Berarti ada pengakuan dari keluarga diri. Ya, kalau itu ada di semua masih ada di penyidik, dari pendataan bukti, kemudian saksi-saksi yang diperiksa selama ini rekan-rekan, ya, yang jelas hari ini dari saksi menjadi tersangka untuk langsung ditahan, Bu. Ya, untuk sementara ini kita masih di penyidik, ya, penyidik masih mencari lagi keterangan tentunya dari pihak. Katanya akan bener 20 hari ke depan, Bu. Rasman sendiri tadi yang bilang, Bu. Ya, nanti kita tanya ke penyidik kalau itu. Yang jelas malam ini dari pihak setelah kita melakukan pemeriksaan, saksi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Alat bukti jelas dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli. Bu, LM benar melakukan 2 kali BAP, Bu, dan itu ada perubahan atau gimana, Bu? Ya, dari kemarin juga kita minta pemeriksaan tambahan. Ya, setelah itu baru kita memeriksa VIA. Berarti setelah LM sendiri melakukan BAP kedua, langsung ada penetapan ini, Bu? Setelah kita memeriksa VIA, ya, jadi tadi yang jelas sudah kita mintain keterangan dulu sebagai saksi terlapor. Bu Nurma, kapan pengakuan LM? Sebelumnya kan sempat menolak atau membantah bahwa dia nggak ada kejadian yang dituduhkan. Nah, kapan LM mengakui bahwa benar ada kejadian itu? Semua ya keterangan dari LM sudah di penyidik. Ya. Oke. Sip, terima kasih, Bu. Oke, makasih Bu Nurma. Selamat malam, Ibu. Pak Del, udah tersangka ya, sayang? Salah pilih pengacara sih. Udah tahu pengacaranya sering blunder, masih aja aku pakai itu. Dia aja nggak bisa nolong dia sendiri, ya. Terus kau minta tolong dia. Ya, wassalam. Welcome, Fadel. Selamat memakai baju orange. Potong rambut. Menetapkan saudara Fadel Al-Fadil sebagai tersangka. Saudara Fadel dilakukan penahanan. Pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi saudara Fadel Al-Fajar Bajideh diperiksa lebih kurang 53 pertanyaan, ya, tidak banyak sih,
pertanyaannya. Nah, setelah kita dalami, kita dengarkan, kita lihat perkembangan, kita lihat keterangan dari berbagai pemberi keterangan, diantaranya keterangan Loli, keterangan mungkin dari NM, dari saksi-saksi, dari Fadel. Maka tadi dilakukan gelar perkara, dan gelar perkara itu menetapkan saudara Fadel Al-Fajar Bajili sebagai tersangka. Dan oleh karena satu dan lain hal sesuai dengan KUHP diatur bahwa penyidik dapat melakukan penahanan jika satu si tersangka itu mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, dan atau melarikan diri. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, maka tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Jadi tadi di sana diurusi oleh saudara Rahmat Riyadi, dan saya akan zoom dengan tim advokat saya, dan ada juga zoom dengan salah satu travel. Maka saya menyatakan, pertama, karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh, karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari saudara Laura Mezani Mawardi alias Loli dari keterangan-keterangan sebelumnya. Tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Nah, karena itulah maka kami akan tetap melakukan upaya hukum. Misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Cobalah. Mau nih masuk. Oke, 3, 2, action. Halo, Kaniki, cantik banget. Stop. Stop. Kaniki kehadirannya hari ini mungkin. Ada apa, Kak? Kaniki hari ini. Stop. Lalu, ada apakah kesini Kak hari ini? Agendanya apa mungkin, Kak? Mau ketemu Fadel, Kak? Mau ketemu siapa, Kak? Nggak mau ketemu siapa-siapa, ada perlu aja memang ke Jaksel. Apakah mau menemui Fadel hari ini? Sama hari ini kan ada BAP tambahan, karena kemarin kan udah terlalu malam. Oh, BAP tambahan. Iya, BAP tambahan. BAP laporan. Yang semalam berarti, Kak? Laporan, iya. FS. Oh, FS. Kiki tadi sempat wawancara pihak sana, katanya juga akan melakukan hal yang sama kamu. Melakukan apa? Melaporkan balik. Teruskan laporannya, nggak ada pencabutan laporan ke Niki. Orang kan berhak lapor siapa aja, nanti kan tinggal dibuktikan. Proposal guys. Asalnya masuk nggak, gitu-gitu. Siapa aja boleh lapor. Wartawan juga boleh laporin di kita Mirzani. Ada Fitri juga sudah bersuara bahwa Iya, dia harus bersuara, kalau nggak dia gagu dong. Kalau kira-kira terbukti dia akan laporkan balik. Ya silahkan aja. Kalau gua kan kalau udah ngelaporin orang itu kan plastik buktinya udah lengkap. Nggak mungkin lah kita main lapor-lapor, itu buang-buang waktu, buang energi. Nik, tapi tadi ada yang ngasih tahu tato nih, dicinta. Iya, nggak boleh. Si Luman lo ladenin. Lagi di atas dia ya? Iya. Mudah-mudahan nggak pulang ya. Bakal ketemu, Kak? Akan menemui mungkin, Kak? Mau menemui nggak sih, Kak Niki? Katanya bau ya? Kan Fadel selama ini memberi keterangan tidak pernah sesuai yang dituduhkan. Ya. Dan itu juga lah keterangan Loli. Nah, ketika Loli bercerita kepada saya pun mengatakan tidak ada yang namanya hamil, yang namanya hubungan badan. Nah, mungkin dia memberi keterangan di sana, mungkin ya berbeda, sehingga penyidik melihat bahwa ini adalah fakta. Nah, memang pertanyaan
dari awal sudah saya lihat tadi memang mengkerucut kepada hal-hal yang menurut saya sangat sensitif. Maka saya tadi sebelum saya beritahu dia tersangka dan dia ditahan, saya tanya di depan keluarganya. Saya bilang, kamu bicara yang jujur, ada tidak? Dia jawab tidak. Lah, kalau memang tidak, ya sudah. Kalau Loli mengatakan misalnya ada, ya kita uji di sana. Kan itu saja pembuktian. Bang, apa yang disampaikan Fadel setelah ditetapkan jadi tersangka ini, Bang? Fadel tadi mengatakan dengan sangat tenang, dia bilang, oke Om, kalau memang saya tersangka dan saya ditahan, kasih saya waktu merokok sebentar. Udah, dia lagi merokok. Kenapa Bang tinggalin, Bang? Kenapa Bang tinggalin, Bang? Bang, ada upaya hukum nggak, Bang? Bang, ada upaya hukum nggak, Bang? Tentang status tersangkanya Fadel, Bang? Bang, ada upaya hukum tentang status tersangkanya Fadel, Bang? Bang, tapi Fadel kecewa nggak sih, Bang? Upaya hukumnya itu hanya ada satu. Apa itu, Bang? Peradilan dan atau gelar perkara khusus. Karena ini anak di bawah umur gitu ya. Bang, Bang, tapi tadi ketika Fadel ditinggal sama Bang Ulang, apa reaksi Fadel? Menangis Ya, atau? tidak, dia hanya minta merokok. Padahal tidak ada menangis, Bang. Tidak, dia hanya minta merokok dan saya minta kepada pihak penyidik dan dia dikasih merokok dan dia sekarang dalam keadaan merokok. Berarti tegar ya, Bang? Semua Tegar, administrasi diberesi oleh Rahmat karena saya akan zoom. Ya? Berarti Fadel akan ditahan 20 hari ke depan, Bang? Ya. Mempersiapkan apa, Bang Fadel? Bang, kenapa? Mempersiapkan untuk ditahan selama 20 hari, pesan kepada keluarga. Ya, saya bilang kamu yang tenang, kamu jangan khawatir, kamu jangan was-was. Masuk. Nah, masuk dulu nih. Udah. Bang, biasanya lama ngobrol dulu lah, Bang. Biasanya lama ngobrol dulu bentar. Ngobrol Jadi dulu. begini. Saya mau zoom. Jadi saya hanya pesan ke Fadel. Fadel, kamu istirahat yang tenang. Pikirkan apa yang terjadi antara kamu dengan Loli. Dan tadi Pak Umar ada di sana, Martin ada, Bintang ada. Nah, karena kami belum begini, kenapa saya tidak langsung mengundurkan diri? Karena Loli bercerita ke saya itu tidak ada. Dan istri saya Bu Ade itu menanya juga di hati ke hati. Ngerti nggak hati ke hati? Saya tidak ada. Pas saya tidak ada, waktu saya periksa yang dianiaya oleh NM, yang luka, itu saya ke rumah sakit Pertamina kan. Itu Loli itu ditanya sama Bu Ade, istri saya, dan dia bilang, tanya, kamu ngomong hati ke hati dong. Dia bilang ternyata itu tidak ada. Jadi tidak ada tante. Ini tidak ada ya. Sudah saya ngomong apa? Nah, sekarang ada keterangan yang berbeda, didukung oleh fakta-fakta. Ya, tugas saya kan membantu 7 bulan sudah. Nah, jadi saya tetap akan memberi bantuan hukum kepada Fadel dan keluarga. Oke. Karena kita nggak tahu nih apakah perbuatan ini diketahui oleh keluarganya Pak Umar, saya nggak tahu. Iya kan? Jadi sikap saya itu, ya, kami akan tetap bantu. Oke? Bang, Bang, ada laporan balik terhadap MA sudah mengeluarkan Loli, Bang? tentang kabar Abang akan tetap maju sebagai kuasa hukum, Bang. Iya, betul, Bang. Kan MA sudah memutuskan, Bang. Bang, itu yang sudah memutuskan. Abang udah dicabut. Pembekuan sumpah advokatnya sudah dibekukan, Abang udah nggak boleh tidak boleh berurusi lagi. Kan sudah saya bilang. Coba baca di pembekuan itu. Ada perintah di situ saya tidak boleh bersidang. Iya, ada. Yang baru yang di Mahkamah Agung, Bang. Yang di Mahkamah Agung. Dia hanya sifatnya pemberitahuan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Itu doang. Nah, dan itu biarkan tim saya yang bekerja. Dan saya punya organisasi advokat. Biar organisasi advokat yang berwenang menjawab itu. Saya sudah katakan bahwa saya telah melakukan tugas saya membela Loli. Satu, membela Fadel. Saya melakukan satu tindakan membela seorang Likri Makil. Saya di dalam persidangan melakukan protes terhadap yang mulia majelis hakim, dan itu dianggap sebuah masalah. Dan baru yang terakhir, laporan saya terhadap Nikita Mirzani
terhadap penganiayaan. Hari ini dia dipanggil, ya. Dia dipanggil hari ini, ditunggu oleh penyidik. Terus tadi dia datang, penyidik panggil dia bilang, tolong bang, saya mau diperiksa di hari yang lain. Ya udah, kita tunggu aja. Ya, jadi urusan dia di BAP di Undang-Undang IT, karena laporan di situ ada dua. Abang lemes gak sih bang? Fadel jadi tersangka lemes gak sih? Abang sudah jatuh tertimpa tangga nggak bang? Kasus ini akhirnya selesai malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Terima kasih Bu Papi. Ya udah, Niki anggap gue sebagai ayah angkat Niki. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa. Jadi Bang Mami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Terima kasih juga buat Dr. Oki, Bang Il, Ibu Zek, yang setiap hari selalu saya ganggu. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Dia sudah pernah bilang apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura, walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Di hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Saya cuma berharap setelah ini saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura, tolong dihapus, karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang, biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Terima kasih juga untuk Laura. Horas, selamat malam. Breaking news luar biasa. Kinerja Kepolisian Polres Jakarta Selatan berbuah hasil atas laporan daripada ibu kandung Laura, yaitu Nikita Mirzani. Maka hari ini, malam ini, Fadel Bajideh resmi jadi tersangka. Resmi tersangka dalam kasus persetubuhan dan aborsi. Dan langsung ditahan oleh Polres Jakarta Selatan. Wow! Lelet, lama, tapi ternyata Polres Jakarta Selatan mampu merampungkan kasus laporan Nikita Mirzani. Di mana hari ini penetapan tersangka berdasarkan gelar perkara telah ditetapkannya Fadel Bajideh menjadi tersangka dan langsung ditahan. Nah, dalam hal ini kita sangat apresiasi sekali karena jelas proses daripada laporan Nikita Mirzani atas anaknya yang diduga menjadi korban persetubuhan dan juga aborsi yang dilakukan oleh tersangka itu mendapatkan buah manis. Dan di sini semoga ke depan itu bisa ada perkembangan signifikan dan semoga juga kasus ini bisa P21 dan bisa segera disidangkan. Karena kenapa? Agar menjadi sesuatu perkara ini menjadi terang. Luar biasa, luar biasa. Dan harusnya Polres Jakarta Selatan itu sudah bisa melakukan penetapan dan menahan daripada terlapor sebetulnya sudah jauh-jauh hari. Namun mungkin pihak Polres Jakarta Selatan ingin satu keyakinan, ingin suatu kepastian bahwa betul adanya persetubuhan
dan juga adanya aborsi yang dilakukan oleh tersangka, maka hari ini luar biasa. Nah, selamat daripada Nikita Mirzani, perjuangan seorang ibu terhadap anaknya itu membuahkan hasil. Saya, Advokat Dr. Togas Situmorang, mendukung gerakan daripada kekerasan kepada anak, persetubuhan kepada anak, itu tidak boleh terjadi untuk anak-anak Indonesia. Karena anak-anak Indonesia, khususnya perempuan, itu adalah generasi penerus bangsa. Jangan dirusak. Biarkan mereka bertumbuh kembang. Biarkan mereka ceria seperti anak-anak remaja seusianya 18 tahun ke bawah. Demikian, saya Advokat Dr. Togas Tumorang. Pada kesempatan di malam hari ini, bravo Polres Jakarta Selatan. Shalom.